ada, bahkan ada kitabnya, Sunan Dhaif, Sunan Abu Dawud, Dhaif Sunan Ibnu Majah, dan seterusnya. Nah, macam-macam. Adapun kalau Bukhari, nggak ada yang dhaif. Ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan seperti apa hadis yang senada dengan hadis ini. Riwayat Bukhari, nomornya 127. Mari kita dengarkan. Sahih Bukhari, nomor 127. Ya, mirip-mirip dikit lah, mirip-mirip dikit. Saya bacakan dari Ali radhiyallahu anhu qala. Ya, kita akan bacakan ya. Dari Ali radhiyallahu anhu qala an Aliyun ya, an Aliyun radhiyallahu anhu qala haditsun nasa bima ya'rifuna atuhibbuna an yukadzaballahu wa rasuluh. Silakan. Dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, Apa kata sahabat Ali radhiyallahu anhu? berbicaralah dengan manusia sesuai dengan kadar pemahaman mereka. Nah, kata Ali radhiyallahu anhu, bicaralah kalian dengan manusia sesuai dengan kadar pemahaman mereka. Jadi jangan digebiar uya, jangan dipukul rata. Jadi setiap perkataan itu ada tempatnya. Nah, kita lagi bicara dengan siapa, posisikan perkataan kita sesuai dengan orang yang ada di depan kita. Siapa mereka? Nah, berarti hampir-hampir mirip lah kayak tadi, hadis tadi. Kalau yang tadi kan posisikan manusia sesuai dengan kedudukan mereka. Kalau ini tidak, berbicaralah dengan manusia sesuai dengan kadar pemahaman mereka. Bicara dengan orang tua beda dengan bicara sama sohib, sama teman, beda. Berbicara dengan ulama, ustadz, orang alim, berbeda. Kita berbicara dengan teman kita. Berbicara dengan orang yang lebih tua usianya dengan kita. Berbeda ketika kita berbicara dengan anak kita. Jadi posisikan kalau bicara sesuai dengan orang yang kita ajak bicara. Nah, berbicara dengan orang awam, orang yang baru, orang yang nggak paham, orang jahil, orang bodoh, orang awam, maka sesuaikan dengan tingkat pemahaman mereka. Jadi itulah yang namanya proporsional. Nah, jadi mirip-mirip dikit lah, mirip-mirip dikit. Ya, baik. Jadi gimana ini Ustaz? Ya biarkan aja kita kasih yaitu keterangan di dalam buku ini. Makanya di buku ini saya coret-coret tanda warna merah. Hadis ini dhaif, penggantinya yang senada Sahih Bukhari 100 berapa tadi? 27. 27. Baik. Sekarang saya akan jelaskan. Bapak Ibu sekalian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang kita dengarkan tadi, yang riwayat Bukhari, bahwasanya kita diperintahkan untuk menempatkan manusia itu pada posisinya masing-masing. Hal ini berlaku pada semua muamalah, semua pembicaraan, ya, semua pengajaran berlaku. Jadi ketika kita berhadapan dengan siapa, maka yang kita sampaikan kita sesuaikan dengan pemahaman mereka. Maka supaya kajian kita tertata dengan baik, tidak melebar kemana-mana, nampaknya sudah ditulis secara rinci oleh seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Lah ini nama kitabnya. Jadi hadis tadi Sahih Bukhari 127 itu diringkas ada di buku ini, Bapak Ibu sekalian. Judul bukunya, judul terjemahannya 10 hak fitrah. 10 hak fitrah. Jadi isi buku ini adalah haknya Allah apa saja, haknya Rasulullah apa saja, haknya orang tua apa saja, haknya anak apa saja, haknya karib kerabat apa saja, haknya suami istri apa, haknya pemimpin ulil amri apa, haknya tetangga apa, haknya seluruh kaum muslimin itu apa,
dan hak non-muslim. Jadi totalnya 10. 10 hak ada di dalam buku ini. Dan materi ini saya sampaikan secara rutin kajian kitab ini, ya. Kajian di dalam buku ini itu di Masjid At-Tauhid, Pondok Chandra, ya tempatnya. Baik, sekarang kita akan bahas, kita akan sampaikan satu persatu. Kita tempatkan sesuai pada tempatnya. Kita bahas hak orang tua dulu. Loh kok kenapa nggak dibahas hak Allah? Karena dalilnya tadi bicara tentang manusia. Berbicaralah dengan manusia. Ya, jadi kita ambil yang nomor 3 langsung. Hak orang tua dan sikap kita kepada orang tua. Nah, kalau itu tuntas, baru kita naikkan lagi, yaitu hak apa ini yang disebutkan di dalam buku ini, ya. Yang ketiga adalah yaitu hak anak. Jadi setelah hak orang tua, lalu hak anak. Baik, kita sebutkan dulu hak orang tua, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya akan bacakan beberapa dalil betapa besar haknya orang tua yang harus dipenuhi oleh anaknya. Hak orang tua yang harus dipenuhi oleh seorang anak. Dan saya yakin kita semua yang hadir di majelis ini belum tentu orang tua. Saya ulang, belum tentu orang tua, tapi pasti seorang anak. Karena kita juga punya orang tua. Sehingga apa yang harus kita lakukan untuk orang tua? Sebelum menjawab itu, ayo kita kenali dulu hak mereka. Supaya kita memposisikannya itu betul. Gitu ya. Apa hak orang tua itu? Kami sebutkan 6 dalil dulu. 6 dalil yang berbicara tentang hak orang tua. 6 dalil. 6 dalil. Satu, yang pertama, dalilnya. Dalilnya firman Allah di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 36. Ayo coba dibuka. Surat nomor 4 An-Nisa. An-Nisanya dibuka. Ayatnya ayat 36. Allah Ta'ala berfirman, An-Nisa ayat 36. Saya bacakan penggalan ayat yang awal saja. Yang awal. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Silakan. Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Lalu, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. stop. Bapak Ibu kalau membuka Al-Quran lembaran demi lembaran, ayat demi ayat, maka Bapak Ibu tidak akan pernah menemukan, saya ulang, Bapak Ibu tidak akan pernah menemukan antara perintah untuk menyembah Allah dengan perintah berbakti kepada orang tua itu dipisah. Nggak ada. Nggak ada. Selalu gandengan. Sebagaimana kalau kita membaca ayat perintah sholat dan zakat. Wa aqimus sholat wa atuz zakat. Mesti gandengan. Begitu juga ini. Perintah menyembah Allah, larangan berbuat syirik, selalu ayat berikutnya wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Gak mungkin dipisah. Istimewa ini. Allah fis sama, Allah di langit, orang tua ada di bumi. Itu ayatnya gak pernah dipisah, selalu gandengan. Tak tunjukkan bukti lain. Tapi jangan ditulis dalil nomor 2 ini ya. Bukan nomor 2. Ini cuma sekadar untuk membuktikan ayat dalam Quran antara perintah beribadah kepada Allah, ya tidak melakukan syirik, dengan perintah berbuat baik kepada orang tua, itu tidak pernah dipisah. Selalu sejajar. Bayangkan, ya. Mana dalilnya? Bukti lain. Ini masih dalil pertama ini. Masih dalil pertama. Coba untuk pembanding bukti lain, suratnya di dalam Al-Quran surat nomor 6. Coba dibuka surat nomor 6. Al-An'am ayat 151. Kita dengarkan. Surat nomor 6 ayatnya 151. Kita dengarkan ya. Allah Ta'ala berfirman. Ya, kita baca penggalan ayat yang ada di awal saja. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق
Baik, silakan. Ila akhiri ayat. Katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Rabbmu kepadamu. Apa itu? Jangan mempersekutukannya dengan apapun. Gandengannya. Berbuat baiklah kepada ibu dan bapak. Nah, pasti itu. Ya. Selalu bergandengan. Jangan menyekutukan Allah. Jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada ibu dan bapak. Tak kasih lagi bukti. Di dalam Al-Quran tidak mungkin dipisah. Tidak mungkin. Selalu gandengan. Coba dibuka firman Allah surat 17. Surat 17 Al-Isra. Al-Isra. Ayatnya 23. Surat Al-Isra ayat 23. Allah Ta'ala berfirman. Al-Isra 23. Wa qadha rabbuka. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Silakan terjemahnya. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Allah telah memerintahkan agar kalian jangan menyembah selain Allah. Jangan. Berarti kita disuruh beribadah kepada Allah. Perintah berikutnya. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak kalian. Nah, seperti itu ya. Baik, ini bukti betapa besar, yaitu haknya orang tua yang harus kita penuhi. Kenapa? Karena di dalam ayat Al-Quran bergandengan. Perintah beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Baik, itu dalil yang pertama. Dalil kedua yang menunjukkan betapa besar hak orang tua. Coba dibuka Sahih Targhib wa Tarhib jilid 5, nomornya 2501. 2501. Sahih Targhib wa Tarhib 2501. Ya, awal-awal itu ya. Silakan baca. Ya, 2501. Dari mana ini? Silakan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda. Saya bacakan sabdanya ya, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallahi fi ridal walid wa sakhatullahi fi sakhatil walid. Silakan. Keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua. Tuh, gandengan lagi. Ridhonya Allah bergantung dengan ridhonya orang tua. Lanjut. Dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Makanya kita sebagai seorang anak cari ridhonya orang tua terus. Karena kalau orang tua kita sudah ridho, maka Allah akan ridho dengan kita. Tapi kalau orang tua sudah murka kepada anaknya, nyumpai anak, lalu sampai mengatakan mama ndak ridho, atau mungkin misalnya membuat orang tua itu marah, atau mungkin menyebabkan orang tua itu meneteskan air mata, atau bahkan mungkin orang tuanya sampai yaitu melaknat anaknya. Waduh. Ya, jangan harap kita dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan harap anak itu dapat ridho dari Allah. Sehingga kalau Allah tidak ridho, pekerjaannya nggak akan barokah, anak keturunannya nggak akan berkah, ya, hidupnya tidak diberkahi oleh Allah sampai orang tuanya ridho. Ini istimewa ini, orang tua ini. Dan kita belum tentu orang tua. Saya dan panjenengan ini anak karena kita punya orang tua. Ya, seperti itu. Kita punya orang tua. Baik. Oleh karena itu, maka ini dalil kedua betapa besarnya hak orang tua. Dalil ketiga. Coba dibuka kitab Adabul Mufrad. Nah, saya bawa kok tadi. Adabul Mufrad. Nomor hadisnya nomor 4. Hadis nomor 4. Kitab Adabul Mufrad. Nah, kitab ini Bapak Ibu saya kaji rutin di Masjid Al-Huda Lebo ya. Ini takmirnya ada di sini hadir ya. Jadi nanti kalau ingin tahu jadwalnya minta sama beliau. Ini Adabul Mufrad nomor 4. Ayo dibaca dari Ibnu Abbas, dari Atha bin Yasar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, silakan.
dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa datang seorang pria kepadanya. So, kitab Adabul Mufrad ini Bapak Ibu adalah kitab yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari. Jadi isinya tentang etika. Etika kepada orang tua, etika kepada ibu, etika kepada ayah, etika kepada karib kerabat. Intinya namanya saja Adabul Mufrad. Adab itu etika, mufrad itu tersendiri. Jadi kitab ini berisi tentang etika, adab yang tersendiri. Jadi dikumpulkan jadi satu. Ya, seperti itu. Kurang lebih sekitar 1.200-an hadis di dalam kitab Adabul Mufrad. 1.200 lebih dikit, nggak sampai 1.300, nggak sampai. Ya, baik. Ulang lagi dari Atta bin Yasar, lanjut. Dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa datang seorang pria kepadanya dan berkata, Ya, saya meminang seorang wanita. jadi ada laki-laki datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Saya meminang seorang wanita. Khidbah. Terus lanjut. Akan tetapi dia menolak diriku. Baik, keluarganya menolak dia. Si wanita itu menolak pria ini. Ternyata apa yang terjadi? Setelah itu datang orang lain meminangnya. Terus, Ternyata diterima pinangan orang lain tersebut. nah, dipinang. Ya, lamarannya dia ditolak, khidbahnya dia malah nerima pinangan orang lain. Jengkel dong. Jengkel. Dan Bapak Ibu tahu yang terjadi, cinta ditolak, golok bertindak. Laki-laki ini dibunuh, Bapak. Dibunuh loh ini. Dibunuh. Pelamar kedua dibunuh. Karena dia mangkel kok ditolak. Dia datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Aku sudah membunuh orang. Lanjut teruskan. Maka saya cemburu kepadanya dan aku bunuh lelaki tersebut. Tuh, bayangkan. Teruskan. Apakah ada taubat bagiku? Wahai Ibnu Abbas, apakah aku masih dibuka pintu tobat untukku? Aku sudah membunuh orang loh ini. Apakah dosaku diampuni oleh Allah? Bapak Ibu tahu jawaban Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, apakah kau masih punya ibu? Dia nggak ngomong bapak, ibu terutama. Kau punya ibu enggak? Ibu masih hidup enggak? Ibnu Abbas tidak tanya kau punya bapak enggak? Enggak. Ibnu Abbas bertanya kau punya ibu enggak? Lanjut teruskan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pun lalu bertanya, Ya, apakah ibumu masih hidup? apa jawaban laki-laki itu? Dia menjawab, Tidak. tidak. Ibuku meninggal, sudah wafat. Terus lanjut. Ibnu Abbas lalu berkata, Apa itu? bertobatlah kepada Allah Disuruh tobat. Tobat kepada Allah. Terus, dan mendekatlah kepadanya semampumu. terus. Atta bin Yasir lalu bertanya kepadanya, Nah, Atta bin Yasar radhiyallahu an tanya kepada Ibnu Abbas. Ketika orang itu pergi, disuruh tobat, disuruh dekat kepada Allah, mudah-mudahan Allah menerima taubatnya. Atta bin Yasar datang kepada Ibnu Abbas. Wahai Ibnu Abbas, orang ini habis bunuh orang. Dia ini habis menghilangkan nyawa orang. Kenapa kau tanya apakah dia pun masih ada, punya ibu? Lanjut, silakan. wahai Ibnu Abbas, Ya, mengapa engkau bertanya kepadanya bahwa apakah masih ada ibunya? lanjut. Beliau menjawab, Nah, apa jawabannya Ibnu Abbas? Silakan. saya tidak tahu perbuatan yang paling mendekatkan seseorang kepada Allah Ta'ala Kecuali. selain dari berbakti kepada ibunya. Jadi kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tidak ada satupun amalan yang paling mendekatkan diri seseorang kepada Allah Azza wa Jalla kecuali bakti sama ibunya. Ibnu Abbas nggak bilang bapak lo ya, ibu. Berarti haknya ibu ini besar. Berarti kesimpulannya Ustaz, kesimpulannya, andai kata laki-laki tadi ketika ditanya oleh Ibnu Abbas, apakah ibu masih hidup dan dia jawab ada, ibunya hidup. Berarti tobatnya suruh bakti sama ibunya. Iya. Berarti kesimpulannya berbakti kepada ibu pelontor dosa besar. Bunuh orang ini besar loh. Pelontor dosa besar, bakti sama ibu. Betapa banyak seorang anak yang membuat orang tuanya, ibunya meneteskan air mata. Bukan air mata bangga, bukan air mata karena terharu atas suksesnya anak, bukan. Tapi karena lisan sang anak membuat orang tuanya menjadi sedih dan meneteskan air mata. Dosa besar. Nanti ada dalil, membuat orang tua meneteskan air mata itu dosa besar.
Dosa besar, bukan dosa kecil. Ya. Jadi orang tua kepikiran gara-gara masalahnya anak. Ya Allah, nak sampai kapan kau ini, nak sampai kapan? Ya. Kau iris tangannya mama, insya Allah tidak keluar darah, nak. Malu mama ini. Ya. Itu sampai nangis. Itu dosa besar loh itu. Bukan dosa kecil. Ada di kitab yang sama. Adabul Mufrad. Nanti kita akan bacakan, kita akan tunjukkan. Ini menunjukkan bukti kepada kita bahwasanya haknya orang tua itu besar, terutama ibu, Ya. Tambahkan lagi dalil, maka berbahagialah kita semua yang ibu masih hidup. Oh, ini surga ada di rumah kita. Ya. Surga ada di rumah kita. Jangan disia-siakan, jangan sakiti hatinya. Ya. Dan sabar atas gangguannya. Nah, itu ya. Karena besar haknya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang dalil yang nomor 4. Dalil nomor 4. Dalil yang keempat, kitabnya sama, Adabul Mufrad. Nomor hadisnya nomor 6. Hadis nomor 6. Adabul Mufrad nomor 6. Silakan. Ayo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Ya. ada seseorang datang menemui Rasulullah SAW dan dia berkata, Ya, laki-laki ini berkata kepada Nabi, "Mata muruni," silakan. wahai Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepadaku? Apa yang kau perintahkan kepadaku, wahai Rasulullah? Tolong berikan aku perintahmu. Lanjut. Beliau menjawab, Silakan. berbaktilah kepada ibumu. Birra ummak. Baktilah engkau kepada ibumu. Terus. Orang itu lalu mengulanginya lagi dan beliau menjawab, Silakan. berbaktilah kepada ibumu. Orang ini tanya terus. Lalu siapa lagi setelah ibu? Ya, ibumu. Lalu setelah itu ibumu. Terus lanjut. Silakan. Orang itu lalu mengulanginya lagi dan beliau menjawab, Silakan. berbaktilah kepada ibumu. Terus kemudian. Orang itu lalu mengulanginya lagi dan beliau menjawab, Silakan. berbaktilah kepada ibumu. Kemudian. Orang itu lalu mengulanginya lagi yang kelima kalinya Ya. dan beliau menjawab, Baru. berbaktilah kepada ayahmu. Berarti ibu 4 kali. Selama ini yang kita dengarkan ibumu 3 kali. Ini enggak. Ibumu. Siapa lagi wahai Rasulullah? Ibumu 2. Siapa lagi wahai Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi wahai Rasulullah? Ibumu. Baru yang kelima, siapa lagi wahai Rasulullah? Bapakmu. Bapak nomor 5. Ibu 4 kali lipat dibanding bapak. Kenapa? Karena ada 4 hal yang laki-laki tidak bisa melakukan. 1, ibumu karena dia mengandung kita. 2, ibumu karena dia melahirkan kita. 3, ibumu karena dia menyusui kita. Ini laki-laki nggak bisa semua ini. Hanya wanita yang bisa. Bayangkan, kita ada dalam perutnya. Saya mau tanya kepada panjenengan, Anda membawa besi atau barang seberat 3 kilo. Anda bawa kemana-mana. Anda tidur, Anda bawa ke kamar mandi, Anda bawa, sanggup Anda? Sanggup? Ini ibu kita loh ini. Dan dia tidak mengeluh. Tidur, ya kadang nggak nyaman. Tidur, miring sini nggak nyaman. Duduk nggak nyaman. Semuanya nggak nyaman. Mandi kita dibawa. Kemanapun kita dibawa. Ini berat kandungan loh ini. Ya. Yang kedua, melahirkan. Pilihan hidup dengan mati. Bahkan kalau ada kondisi tertentu, di sini ada dokter. Silakan ditanya. Pada saat seorang wanita ditanya, Bu, ini ada sesuatu yang urgent ini Bu. Ya. Ini pilihannya cuma satu. Ibu atau anak. Selamatkan anak saya, jangan saya. Dia masih mikirkan kita, bukan dirinya. Dia masih mikirkan selamatkan anak saya, bukan saya. Pilihan hidup dengan mati. 2. Yang ketiga, menyusui kita. Gak bisa ini. Lah yang keempat apa Ustaz? Tidak ada orang di dalam rumah tangga, tidak ada satupun orang yang paling memikirkan kita dan paling tidak bisa tidur ketika kita sakit, kecuali ibu. Anak sakit sih gak bisa turu siapa yuk? Ibu. Bapak. Ya, tapi jangan meninggalkan bakti kepada orang tua. Jangan.
Saya melihat ada seorang laki-laki tua renta. Dia jual dipan pakai sepeda. Ada nggak jual dipan pakai sepeda? Dituntun itu. Itu berat loh dipan itu. Dia mampir ke masjid. Ya, dia mampir ke masjid. Dia sholat. Lalu dia membawa sebotol kosong. Dia isi air dengan kerannya masjid. Dia tidak mau keluar uang, jangan sampai kurang untuk istrinya. Dia ngisi pakai kerannya masjid untuk minumnya dia. Allah. Dia tidak kepingin beli air mineral, khawatir uangnya kurang untuk istri dan anak-anaknya. Jangan pernah melalaikan keringatnya Bapak, keriputnya itu karena kerja kerasnya. Adapun ibu, luar biasa, 4 kali, bayangkan. Yang paling membuat kita, dia yang kepikiran, orang paling kepikiran mikirkan kita, ibu kita. Oleh karena itu ini menunjukkan kepada kita, hak orang tua ini besar ya. Besar. Ini baru dalil nomor berapa ini? Yang keempat, ya. Jangan sia-siakan orang tua, apalagi bentak. Ya, ustalah Bu. Allah. Ya. Kita lanjutkan. Sekarang dalil yang ke-5. Dalil kelima, kitabnya sama. Kitab Adabul Mufrad. Nomornya nomor 7. Tadi kan nomor 6, ini nomor 7. Ya, nomor 7. Silakan, ayo baca. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Ya. tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang mempunyai 2 orang tua yang Perhatikan. keduanya dalam keadaan muslim. Ulang lagi. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Ma min muslimin lahu walidani muslimani." Silakan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Silakan. tidak ada seorang pun dari kaum muslimin Yang yang mempunyai 2 orang tua yang keduanya dalam keadaan muslim. tidaklah seseorang yang memiliki 2 orang tua, ayah dan ibu dan ayah, dua-duanya muslim, melainkan lanjut. Di mana dia sabar terhadap keduanya, Maka kecuali Allah pasti akan membukakan baginya 2 pintu, maksudnya pintu surga. maka Allah akan berikan kepada anak itu 2 pintu surga. Jadi kalau ada seorang anak punya 2 orang tua, dua-duanya Islam, si anak sabar dengan orang tuanya, itu dibukakan nanti di hari kiamat 2 pintu surga untuk si anak ini. Lanjut teruskan. Jika satu orang tua, maka 1 pintu surga. Maka kalau si anak ini punya 1 orang tua, karena yang satu meninggal, ayahnya meninggal atau ibunya meninggal, maka tinggal tersisa 1. Silakan. Jika dia menjadi 1 pintu surga. Lanjut, jika Jika dia menjadikan salah satu di antaranya marah, Allah tidak akan ridho kepadanya. jika anak ini menjadikan orang tuanya marah, maka Allah tidak akan ridho kepada anak tersebut. Marah, apalagi sampai nyumpai anak. Mudah-mudahan mandar, ya, atau menvonis anaknya kurang ajar, anak durhaka. Na'udzubillah min dzalik. Maka Allah murka. Lanjut teruskan. Sampai orang tua tersebut ridho kepadanya. Lalu ada yang tanya, silakan. Lalu ada yang bertanya, Apa itu pertanyaannya? meskipun kedua orang tuanya itu mendoliminya, wahai Rasulullah, Meskipun orang tuanya menzaliminya, hadis ini tak sampaikan. Ada seorang akhwat, dia berkata, Ustaz, mohon maaf Ustaz, saya tahu dari tadi Ustaz menyampaikan hak orang tua itu besar. Saya ini Ustaz cuma numpang di rahim saja Ustaz. Saya ini lahir ditinggal sama ibu saya Ustaz. Saya ini lahir ditinggal sama ibu saya. Kenapa? Karena orang tua saya, bapak saya ini menikah lagi sehingga ibu saya ditinggal. Lalu ibu saya nggak mau ngurusi saya. Dia merantau menjadi TKW Ustaz. Terus saya ini dibesarkan sama mbah saya dibesarkan. Saya tidak pernah lihat wajah ibu saya. Saya tidak pernah dibelai oleh tangan ibu saya. Saya tidak pernah lihat bapak saya. Ibu saya merantau menjadi TKW. Terus tiba-tiba usianya sudah tua, sekarang balik. Terus saya diminta untuk merawatnya. Pangkel Ustaz. Saya tidak pernah. Saya cuma nitip rahim dong. Hanya di rahim dikeluarkan, mari ditinggal. Kok yang buang sampah Ustaz. Apa yang harus saya lakukan? Zalim orang tua saya. Di akhirat tak tuntut sama saya. Yang biayai mbah saya semua. Apa yang harus saya lakukan? Saya diam. Saya bacakan hadis ini. Apa pertanyaan orang apa ini? Pertanyaan orang itu? Silakan. Coba diulang lagi. Orang itu bertanya, silakan. orang itu bertanya, Ya.
Apa pertanyaannya? Sekalipun orang tuanya zalim, silakan. Sekalipun orang tuanya dolim, Apakah kalau orang tua zalim, anak tetap berbakti? Lanjut, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Silakan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjawab, ya, sekalipun orang tuanya zalim, kau tetap bakti sama orang tua. Diam dia. Berarti saya rawat ini Ustaz orang tua saya. Iya. Ini dia tidak pernah megang saya loh Ustaz. Iya. Tapi begitu giliran tua sakit-sakitan, saya suruh merawat. Iya, yang ikhlas. Di situ surganya. Diam dia. Di situ surga Anda di situ. Ya apa kalau sudah kayak gini? Ada ternyata orang tua seperti ini. Hanya dilahirkan terus anak ditinggal. Bayangkan. Gak diurusi, gak pernah ditransfer ini sekolahnya anak. Gak pernah. Gak pernah. Dia hanya bekerja dan seterusnya. Bayangkan. Oleh karena itu maka tetap meskipun orang tua zalim, anak disio-sio, tetap bakti sama orang tua. Karena itu surganya. Ya. Berarti besar Ustaz ya. Haknya orang tua ini besar. Besar, ya. Itu dalil yang nomor 5. Dalil yang ya, nomor 5 ya. Nomor 1 tadi kan An-Nisa 36, nomor 2 Sahih Targhib wa Tarhib 2501. Yang ketiga Adabul Mufrad nomor 4. Yang nomor 4 Adabul Mufrad nomor 6. Yang nomor 5 barusan Adabul Mufrad nomor 7. Yang nomor 6 Adabul Mufrad nomor 10 sekarang. Dibaca nomor 10. Dan kitab ini luar biasa, kitab ini Adabul Mufrad ini ya. Yaitu kitab yang berbicara tentang etika. Nomor 10, nomor 10. Silakan. dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, La yajzi waladun walidahu illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Silakan. seorang anak tidak dapat membalas budi kedua orang tuanya. Anak tidak bisa balas budi orang tuanya, nggak bisa. Kecuali Bapak Ibu ada satu perbuatan anak baru bisa dikatakan balas budinya orang tua. Jadi kalau selama ini orang tua melahirkan, mengandung, melahirkan, menyusui, nggak bisa dibalas, nggak bisa. Ada satu perbuatan, satu aja yang dia bisa balas budi baiknya orang tua. Kalau itu ada di Indonesia ini. Apa itu? Ulang lagi. Seorang anak tidak dapat membalas budi kedua orang tuanya Kecuali jika dia menemukannya dalam keadaan diperbudak. Nah, kecuali orang tuanya seorang budak, lalu si anak memerdekakan orang tuanya, baru bisa balas. Itu dong. Nah, sedangkan di negeri kita tidak ada perbudakan, tidak ada peperangan. Ya, seperti itu. Hanya itu. Jadi meskipun mati-matian seorang anak, ya, bahkan ada hadis yang mengatakan seorang anak yang menggendong ibunya saat tawaf. Bayangkan. Dia dari, kalau nggak salah itu hadisnya dari Baghdad. Itu dari Baghdad gendong ibu sampai ke Mekah. Lalu Mekah tawaf sa'i digendong. Lalu dia tanya, apakah aku sudah bisa dikategorikan membalas budi baik orang tuaku? Kata Nabi, sekali tarikan nafasmu ketika dia melahirkan engkau. Kan wanita kalau mau melahirkan kan suruh tarik nafas. Tarik nafas, lepas. Sekali belum bisa bayar. Sekali tarikan belum bisa bayar. Lihat terus dengan apa bayarnya? Kecuali kalau orang tuamu jadi budak dan kau memerdekakan dia sehingga menjadi orang merdeka, baru kau bisa membalas kebaikan orang tua. Ya nggak bisa. Ya, karena nggak ada perbudakan. Ya. Oleh karena itu berarti kesimpulannya adalah besar haknya orang tua. Terus sikap kita apa sebagai seorang anak? Sebagai seorang anak paling tidak ada 6 juga sikap kita kepada orang tua. Jadi maksud saya ini, jadi hadis ini adalah posisikan orang itu sesuai kedudukannya. Karena dia orang tua, kita sebagai anak, kita posisikan. Apa itu? 6. Sikap kita anak kepada orang tua. 6. 1. Mentaatinya selama bukan maksiat. Taati. Selama perintahnya bukan maksiat. Taati selama bukan maksiat. Taati. Mana dalilnya? Sahih Bukhari. Buka. Nomornya 7257. Baca. Bukhari nomor 7257.
7.257. Kita dengarkan. Ya. Baik. Ayo baca dari Abu Abdurrahman, dari Ali. Ya. Dari Abu Abdurrahman, dari Ali radhiyallahu an, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengutus sepasukan dan mengangkat seseorang sebagai amir mereka. Baik, Nabi mengirim pasukan. Di antara pasukan itu diangkat seorang pemimpin. Lanjut, teruskan. Amir tersebut kemudian menyalakan api dan memberi perintah. Lah ini ngawur ini. Pemimpin ini nyalakan api kayak api unggun gitu besar. Lalu dia memerintahkan anak buahnya, masuklah kalian ke dalam api. Suruh masuk ke dalam api. Lanjut, teruskan. Masuklah kalian ke api itu. Terus sebagian mereka ingin memasukinya. Karena ini pemimpin ini harus taati. Apalagi yang nunjuk Rasul, yang nunjuk Nabi. Tapi perintahnya suruh masuk ke dalam api. Ada di sebagian mereka ada yang mau masuk api. Teruskan, lanjut. Dan sebagian lainnya berkata, Bukankah kita sendiri ingin melarikan diri dari api neraka? Baik, bukankah kita disuruh lari dari api neraka? Lalu kenapa kita harus masuk ke dalam api ini? Ngeyel. Ya, yang satunya hampir mau ditaati nih. Hampir. Lanjut, teruskan. Akhirnya mereka laporkan kasus tersebut kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lapor, Nabi masih hidup. Ini pemimpin ini nyuruh kita masuk ke dalam api. Lanjut, teruskan. Dan beliau bersabda. Nah, apa sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Silakan. Kalau mereka memasukinya, niscaya mereka tetap dalam api itu hingga kiamat tiba. Kalau mereka nuruti si pemimpin ini, masuk ke dalam api itu, niscaya mereka berada dalam api itu sampai hari kiamat. Terakhir, dan beliau berkata kepada sebagian yang lainnya. Nah, ini la ta'ata fi maksiatin, innama ta'atu fil ma'ruf. Silakan. Sama sekali tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Ulang lagi, sama sekali. Sama sekali tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Lawan disuruh maksiat kok ditaati, nggak ada taat. Kalau perintahnya maksiat, perintahnya mengandung unsur dosa. Lanjut, teruskan. Ketaatan itu dalam perkara kebaikan. Taat itu dalam kebaikan, termasuk perintah orang tua. Perintah orang tua, ya, seperti itu. Jadi kalau selama perintahnya tidak bertabrakan dengan syariat, dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka wajib ya kita taati. Tapi kalau itu bertabrakan, maka tidak diperbolehkan. Ya, seperti itu. Baik, Ustadz, seorang anak disuruh orang tuanya beli rokok. Ya, apa ditaati apa enggak? Tidak ditaati. Orang tuanya ngamuk-ngamuk, Ustadz, menvonis. Oh, memang anak durhaka. Ya, Pak Ustadz, lisannya ini pengaruh apa enggak? Tidak berpengaruh. Ya, seperti itu. Ya. Apalagi orang tua memerintahkan anaknya, nanti kalau bapak ibu meninggal, ojo kemudian tidak mengadakan acara. Nah, itu ya, 7 harinya. Awas bapak ndak ridho dunia akhirat. Ojo nek digelundung tok ya. Mari gak diselamati atau gak dikirimi doa. Gak ridho. Terus kamu tiap malam Jumat gak datangi ke makamnya mama. Gak kirim bunga. Gak ridho, tak anggap anak durhaka. Ya apa Ustaz? Saya sudah divonis-vonis kayak gini Ustaz. Gak boleh ditaati karena perintahnya melanggar syariat. Karena Nabi tidak pernah mengajarkan tersebut. Ya, seperti itu. Padahal sudah saya jelaskan. Iya, ya. Diabaikan, betul. Ya, tapi diberikan pemahaman yang baik. Bu, Pak, waktu Khadijah, istri Rasulullah SAW wafat, itu Nabi tidak mengadakan ritual 7 hari, 40 harinya, ya seperti itu. Ya, seru itu, mau ngarap itu, mau ngarap. Repot ini ya, sudah. Doakan hidayah, ya doakan hidayah. Baik, kita lanjutkan. Kak enak ambil tonggo itu tuh ngarep, kok itu tuh Arab Indonesia. Ya. Baik, kita lanjutkan. Yang nomor 2, sikap kita kepada orang tua. Ya, yang wajib dilakukan oleh seorang anak untuk memenuhi hak-haknya tadi. Kan hak orang tua begitu besar. Yang nomor 2 adalah memberikan rasa hormat ketika berkata dan berbuat. Ya. Berikan rasa hormat ketika berkata dan berbuat.
Ya. Sekalipun ide yang keluar di lisan orang tua kita, idenya sudah ketinggalan zaman. Idenya itu sudah nggak cocok sama perkembangan zaman. Ini ide zaman dulu. Tetapi dengarkan. Ketika kita mau berbicara, maka minta izinnya. Ibu sudah selesai bicaranya. Aku Bu Linda mau bicara. Nah, minta izin. Ya apa nak? Nah, baru bicara. Ini enggak, belum kelar. Saya sibuk. Ya. Cara berpikirnya ibu ini jadul zaman dulu. Terus gak cocok habis zaman sekarang. Ya, zaman ibu ini ketinggalan. Sekarang ini Gen Z. Bukan Gen Z sekarang, apa? Gen Z. Gen Z. Oh, ya. Terus terbuka apa ya? Situ, macam-macam ya. Jadi seperti itu. Jadi dengarkan dulu. Jadi meskipun orang tua kita sekolahnya sekolah rakyat, S3, kita S3 luar negeri, maka tetap yang S3 orang tua kita. Kita yang sekolah rakyat ketika berhadapan dengan orang tua kita. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, tadi surat nomor 17, saya bacakan ulang ya, surat nomor 17 ayat 24, terutama. Surat Al-Isra ayat 24, wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Ya, ini kalau arti terjemahan depan. Ini kan begini, saya ulang ayatnya. Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Kan gitu. Itu terjemahan depan. Tapi kalau mau terjemahan letterlek apa adanya, oponoin. Di sini rendahkanlah kedua sayapmu karena janaha itu sayap. Rendahkanlah kedua sayapmu di hadapan kedua orang tuamu. Apakah manusia bersayap? Enggak, manusia tidak bersayap. Yang bersayap itu malaikat. Jibril punya 600 sayap. Manusia tidak punya sayap. Lalu maksudnya ayat ini apa? Lah kok diterjemahkan apa adanya? Rendahkanlah kedua sayapmu di hadapan orang tuamu. Maka diibaratkan, jadi Al-Quran pakai bahasa perumpamaan. Ibarat burung. Burung itu kalau mau terbang tinggi, terbang tinggi, itu sayapnya dikepakkan dengan lebar-lebar baru dikepakkan. Maka dia bisa terbang. Begitu dia mau turun ke bawah, itu dia. Nah, itu ya. Jadi diapakan itu istilahnya itu? Dikatup. Kan. Ditutup. Nggak mungkin. Dikepakkan, ditutup. Karena dia mau turun. Seperti itulah sikap kita kepada orang tua yang ada di hadapan kita. Maka turunkan sayapmu. Jangan membawa status sosialmu di hadapan orang tua. Ojo bawa profesormu di hadapan orang tua. Jangan bawa gelar doktormu, S3mu di depan orang tua. Kau SR, orang tua yang profesor. Bu, siap, insya Allah Bu. Doakan Bu ya. Iya Bu. Ayo, bisa kira-kira kayak gini. Anak sekarang gimana kira-kira? Oh, iya. Nah, seperti itu. Ya, oleh karena itu, maka jadi jangan mengepakkan sayap di hadapan orang tua. Ya baik, sekarang kita lanjutkan. Terutama kadang-kadang mungkin anaknya seorang penghafal Al-Quran. Ya, mestinya penghafal Al-Quran itu mestinya menjadi orang yang terdepan, yang paling berakhlak. Mestinya. Ini malah enggak. Malah durhaka sama orang tua. Makanya banyak orang itu hafal Quran, punya sanad, bacaannya bagus, ya, sanadnya ada, bahkan sertifikasi punya dia, tapi akhlaknya nggak punya, adabnya nggak ada, percuma. Ya, hafal Quran sama orang tua durhaka, ya percuma Al-Quran kau hafalkan. Baik, kita lanjutkan. Makanya jangan bawa, biasanya orang itu kalau status sosialnya tinggi, Bapak Ibu, statusnya tinggi, biasanya rodok begitu biasanya. Rodok begitu, iya. Misalnya seorang anak wisuge, semua kebutuhan dia yang mepei, rumahnya orang tua, listriknya, kebutuhannya, airnya, semuanya dia. Kalau berobat dia semua yang handle. Ya, begitu orang tua, nah, wis ya, wis. Ibu gak usah, ojo rebel-rebel Bu, dadi wong. Nurut abe aku, ojo rebel. Ada enggak anak seperti ini? Banyak. Dosa lah. Mestinya merendah. Meskipun idenya gak cocok sama hati.
Gini loh nak, konek misalnya nanti bangun rumah, bapak duwe ide kau ingin, ini dalam hati. Kok kotak-kotakan ini? Oh iya iya iya. Oh masya, ya apa nak menurut kau? Oh masya Allah. SR. Ya seperti itu ya. Luar biasa, masya Allah. Aku boleh ndak Bu usul? Ya, ya apa? Ini nek misalnya tak gini kan panjenengan setuju apa enggak? Gitu mestinya. Tidak. Bu apa itu kotak-kotakan ini Bu? Kayak pekupon. Kayak bekupon ya. Jangan. Masa apa ini Bu? Ya. Itu. Jadi meski namanya orang tua, tidak seperti dulu masakannya. Ya apa nak masakan ini Ibu? Seenak tak? Ya. Oh top. Padahal sudah mulai hambar di lisan hambar, gak karu-karuan ini masakannya. Mungkin sudah tua, lupa ada bumbu yang tidak dimasukkan. Ya, seperti itu. Oleh karena itu maka ini menunjukkan kadang-kadang cerita. Orang tua cerita kadang-kadang membosankan. Balik ketemu kita yosiku terus ini cerita. Iya. Kon seilang biyen kon kecemplung kali dulu. Terus kecemplung kali itu terus diulang-ulang. Maka iya. Jadi anak yang mau menerima curhatannya. Sebab orang tua itu kalau diperhatikan sama anaknya, seneng dia. Seneng. Ceritanya itu ditampung sama anak. Iya Bu ya. Masya Allah. Iling-iling zaman biyen Bu ya. Iya kon biyen iku anu. Tiap kali ke situ, ya siku terus. Ceritanya. Di situ tidak ada. Ya, sabar. Itu surganya di situ. Masya Allah. Bisa kira-kira? Masya Allah. Bayang noto EKI supaya lo ya tidak boleh, wajib. Ini hanya orang tua ini. Kita juga bakal orang tua, kita punya anak. Ya, maka kita pengen diperlakukan anak kita seperti itu. Ya, baik. Terus yang nomor tiga dalilnya jadi satu nanti ya. Nomor 3, sikap kita selalu mendoakan kebaikan. Doakan kebaikan. Banyak kok. Dalam Al-Quran doa untuk orang tua. Rabbi firli wali walidayya. Boleh ya. Warhamhuma kama rabbayani shaghira boleh. Atau yang ada di surat Ibrahim itu. Rabbi firli wali walidayya. Bukan surat Ibrahim. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu Ibrahim ayat 41. Ada lagi surat Nuh surat 71 ayatnya 28, hampir mirip-mirip. Rabbi firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Ya Rabb, ampunilah dosa-dosaku, dosa kedua orang tuaku, dosa tamu-tamuku yang hadir. Oh itu, tamunya didoakan. Ya, didoakan ampunan. Dan dosa seluruh kaum muslimin mukminin. Ya, baik kalangan laki-laki maupun yang perempuan. Nah, ini ya, maka doakan orang tua. Terutama kalau sudah wafat, maka doanya Allahumma firlahu warhamhu. Kalau laki-laki, kalau misalnya dua-duanya wafat, Allahumma firlahum, didoakan jamaah aja. Warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum wa akrim nuzulahum dan seterusnya. Ya, baik. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 4, merawatnya, dirawat. Ya, jangan jijik membersihkan kotorannya, dirawat. Ya, seperti itu. Ya, baik. Nanti kadang-kadang seorang anak itu tidak sanggup. Ya. Nanti misalnya orang tuanya maaf kalau pipis ya di mana-mana. Ya, sudah dikasih pampers kadang-kadang lupa pakai pampersnya. Ya, sehingga nanti kalau sudah pipis ngomongnya enak memang. Lo nak ibu ngompol nak lo. Dalam hati bau banget ya. Dalam hati. Ya, baru dicuci diganti spray. Ngompol mana nak ibu nak. Kon gak apa-apa ya gak apa-apa ya, apa mana sudah ya harus berbakti dan ini surganya, merawatnya ya. Baik, mana dalilnya? Sohetar kibuatarhim, karena kita nanti juga bakal dirawat oleh anak-anak kita. Semoga anak-anak kita soleh dan soleha ya. Baik, peduli dengan kita orang tuanya. Coba dalilnya Sohetar kibuatarhim jilid 5 tetap nomor 2490. 2490 Ya baca dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu
Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah bersabda, Rahima anfuh, summa rahima anfuh, summa rahima anfuh. Silakan. hidungnya berlumur tanah. Itu maksudnya yaitu majas, itu maksudnya celaka. Hidungnya berlumur tanah, itu maksudnya celaka. Orang itu celaka, orang itu celaka 3 kali Nabi mengucapkan. Ayo ulang lagi terjemahan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah bersabda. Langsung terjemahannya yang sudah disampaikan oleh ulama. Maksudnya hidungnya berlumur tanah, dia celaka. Dia celaka. Terus silakan. Dia celaka, Lanjut. dia celaka, Terus. dan orang itu celaka. Nah, terus sahabat bertanya, "Qila, man ya Rasulullah?" Silakan. Beliau ditanya, Ya. siapakah orang tersebut, wahai Rasulullah? Siapa orang yang engkau sebut 3 kali dia celaka? Orang itu celaka, orang itu celaka. Maka Nabi menjawab, "Man adraka walidayhi indal kibari ahaduhuma au kilaihima summa lam yadkhulil jannah." Silakan. Beliau menjawab, Ya. yaitu siapa saja yang mendapati orang tuanya pada saat lanjut usia, Orang tuanya sudah lansia lanjut usia, sudah sepuh. Lanjut. salah satunya atau keduanya, Entah salah satu orang tuanya atau dua-duanya sudah lanjut usia. Lanjut. kemudian dia tidak bisa masuk ke surga. Nah, kemudian dia nggak bisa masuk ke surga, maksudnya dengan merawatnya. Jadi kalau seorang anak punya orang tua, itu lalu dia orang tuanya sudah lanjut usia, si anak tidak berusaha merawat orang tuanya, kalau bisa orang tuanya ditaruh di panti jompo daripada ikut dia sibuk cari harta, mengumpulkan harta, ya. Kalau bisa orang tuanya dititipkan ke panti jompo, ya, atau dipanggilkan babysitter, ya dia tidak mau merawat orang tuanya, maka kata Nabi celaka dan tidak masuk surga. Tetapi kalau seorang anak itu merawat orang tuanya, ya, maka itulah jalan menuju surga. Apalagi tadi hadisnya sudah kita dengarkan, kalau dua-duanya masih hidup, bapak ibunya 2 surga Allah bukakan untuk kita. Tapi kalau sudah salah satu yang meninggal, tinggal 1, ya 1 surga. Nah, itu ya. Ustadz, bagaimana cara menebus? Dulu-dulunya saya yaitu kurang ajar, durhaka sama orang tua. Sekarang saya baru sadar betapa besar haknya orang tua itu. Maka caranya adalah bisa lakukan banyak hal untuk orang tua Anda. Berbakti kepada orang tua saat mereka telah tiada. Caranya gimana? Sering-sering bersodako di atas namakan orang tua. Itu bentuk bakti. Yang kedua, sering-sering mendoakan ampunan. Terus didoakan ampunan. Iya, itu nomor 2. Karena itu nanti yang membuat orang tua naik derajat ke surga paling tinggi, kata Nabi. Ya, itu riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga, kalau punya rezeki umrohkan atas namakan orang tua. Jadi kita pernah umroh, terus kita berangkat lagi umroh, di atas namakan mengumrohkan orang tua atau menghajikan orang tua. Yang keempat, kalau nanti Idul Adha kurban, atas namakan untuk orang tua dengan menyertakan yang masih hidup. Misalnya, ya Allah, ini kurbanku, kurban istriku, kurban anak-anakku, dan kurban orang tuaku serta mertuaku yang masih hidup maupun yang telah wafat. Jadi katut semuanya. Nah, jadi tolong dibedakan kongsi pahala dengan kongsi kepemilikan. Kalau kongsi kepemilikan kambing, ya harus 1 orang. Tidak boleh beli kambing urunan, tidak boleh. Tapi kongsi pahala, 1 kambing untuk keluarga, dapat semua pahala. Termasuk yang sudah wafat. Nah, jadi niatkan kepada orang tua yang telah wafat. Yang tidak boleh itu khusus untuk orang yang sudah wafat. Ya Allah, ini kurban aku tujukan untuk orang tuaku yang telah wafat. Gak boleh, harus menyertakan yang masih hidup. Kurbanku berarti masih hidupku, kurban anak-anakku masih hidup, dan orang tuaku yang telah wafat. Nah, itu baru boleh. Termasuk diantaranya jalin silaturahim keluarganya dan teman-temannya. Itu bentuk bakti seorang anak kepada orang tua kalau orang tua telah wafat. Terus jadi anak yang soleh. Sebab apa ya? Setiap gerak-geriknya itu kalau bahasa kletek saobai. Setiap gerak-geriknya anak soleh, orang tua di dalam kubur tetap dapat transferan pahala.
Anaknya baca Quran, itu orang tua yang mendekam dalam kubur, meskipun batu nisannya tidak dikenali, kuburannya rata. Bisa jadi jasadnya sudah dimakan oleh bakteri pengurai, hancur jasadnya, tapi pahala terus mengalir. Dia baca Quran alif lam mim, satu huruf satu pahala, orang tua dapat terus. Iya, termasuk seorang orang tua berhasil didik putrinya menjadi putri soleha, sehingga ketika dinikahkan dengan pemuda yang soleh, apa kata Nabi? Nabi bersabda, "Man kunna salasu banatin yu'wihinna wa yakfuluhunna wa yarhamuhunna wa yuzawwijuhunna wajabat lahul jannatul battata." Tidaklah seseorang memiliki 3 orang anak perempuan atau 2 perempuan atau punya 1 anak perempuan yang dia sayangi, dicukupi kebutuhannya, bahkan dipilihkan jodohnya yang terbaik. Kata Nabi, orang tuanya wajib masuk surga. Wajib masuk surga. Maka berbahagialah yang punya anak perempuan. Istimewa punya anak perempuan ini. Asal bisa didiknya ya. Kalau dia menjadi putri soleha, itu investasi akhirat untuk orang tuanya. Otomatis wajib masuk surga orang tuanya. Sebab anak ini bakti sama suaminya, melayani suaminya dengan baik. Itu orang tua dalam kuburan, oleh terus pahala. Jadi nggak perlu kirim-kirim. Ya, syai'ulillahi walahumul fatihah. Ya dulu, ya. Khususan ila ruhi, syai'ulillahi walahumul fatihah. Ya perlu. Iya. Jadi kalau pengen transferan pahala, kirim pahala yang kayak gini aja. Itu bentuk baktinya, mohon maaf, bentuk kesolehan seorang anak. Orang tua dapat otomatis itu. Ya, baik. Termasuk sodako jariah, ya. Sodako di atas namakan orang tua. Dapat. Nutup utangnya orang tua, termasuk. Nutup utangnya orang tua. Utangnya orang tua Ustaz sudah ditutup sama asuransi. Apakah tetap punya utang? Ya tentu. Duit apa itu? Ya, yang dipakai nutup itu bukan uangmu. Ya, jadi maka tetap harus dari uang sendiri. Nah kalau misalnya dibayar, diberikan, banknya tidak mau nerima karena sudah di cover sama asuransi, ya senilai uang itu jangan dikurangi, utangnya jangan dikurangi, berikan di jalan Allah untuk masjid, pembangunan masjid, niatkan untuk orang tua. Nah seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang terakhir, nomor 5, tadi kan merawatnya. Nomor 5, memenuhi kebutuhannya, penuhi. Apa yang dia minta, penuhi kebutuhannya, penuhi. Bikin dia happy. Ya. Ibu kok kepingin itu loh nak, suwe ibu gak mangan itu. Apa bu? Itu loh nak, apa jenenge itu nak? Putu itu loh nak, putu. Ya. Setengah mati cari, biasanya lewat kami lewat. Ya cari. Ya. Cari. Ya. Ini seneng dia. Belikan itu, senang dia, ya seperti itu. Dikit-dikit sambatan, sikile ibu cekot-cekot, terus nak ya saya melok bu, jalan-jalan, Surabaya keliling pulang. Insya Allah setelah sampai di rumah, alhamdulillah waras sikile ibu. Bikin happy. Masalahnya kadang-kadang seorang anak itu tidak ngerti sama orang tuanya. Ya, sing disenengno itu istrinya terus. Ya, istrinya terus ya. Jadi kalau istrinya minta, sak keluarnya mintanya, Bang, Desember liburan sekolah bang, anak pondok liburan, lah terus mau apa? Yo healing ngono lho bang, lah kalau kepingin kemana? Minimal Turki ta Mesir ya. Ya. Apa kata anak? Ayo berangkat, cari travel, aku nanti yang bayar. Ini ambil bujune kudu. Soalnya tidak digentak dia. Ya. Tapi kalau sama orang tuanya, kalau duwe rezekine ibu umroh saiki ribet. Pokoknya setelah pandemi ku rada ribet ya. Sing ini. Oh ya wis nek ngono wis. Subhanallah. Bus ngewan. Ya. Sak mintanya anu bu iki. Tapi kalau istrinya ya nurut. Salah. Anak laki-laki itu mestinya perhatiannya kepada, memang betul kalau nafkah istri dulu, kalau nafkah orang tuanya butuh, istrinya butuh, istri didulukan, bukan orang tua. Kalau nafkah loh ya, wajib ke istri, tapi perhatian orang tua, bukan istri. Ya.
Jadi ibu-ibu tolong bantulah, yaitu suami-suami Anda untuk bakti sama orang tuanya. Jangan jauhkan suami Anda dengan orang tuanya. Jangan. Kadang-kadang istri seperti itu. Ada wanita di sini nggak ada, tapi di sini nggak ada. Di sini soleha semua di sini. Di sini, Ya. di sini. Mudah-mudahan calon penghuni surga semuanya. Ya, di sini maksudnya di depan saya. Nggak tahu kalau di belakang. Ya, bantu. Ya, ini kajianku. Ya, istrinya tanya, "Lu, mamamu sudah kau kasih belum?" Chris, ambilan, ya, berikan ke mamamu dulu, tidak apa-apa. Ya, gitu. Allah. Ya, ini apa ini acara ini batal ini, mama sakit, ya wis, gampang, rezeki bisa dicari. Nanti tiket-tiket itu di cancel nggak apa-apa, rezeki nanti diganti sama Allah. Mama muan, nah gitu. Jangan kemudian jadi istri kok lah ya dua adik. Mosok adikmu gak iso. Masya Allah. Ada istri model kayak gini. Mosok kabeh kon terus kabeh. Mikir mesti nih mamamu iku mikir. Masya Allah. Sinetron ini soalnya. Iya, Tapi ternyata ada yang kayak gitu ya. Oh banyak loh katanya. cari lagi. Ya nggak boleh. Gitu. Kita lanjutkan. Pentingnya punya istri dua ini. Kita lanjutkan ya. Nah, alhamdulillah dua-duanya soleh. Amin, Masya Allah, amin. Yang keenam. Wis nggak usah bahas itu. Ya. Nomor 6 ini loh. Gimana ini? Ya, yang harus kita lakukan sebagai seorang anak? Sabar atas gangguannya. Sabar. Lisannya. Kadang-kadang orang tua itu semakin usianya semakin lanjut usia, sepuh. Kadang-kadang lisannya berpihak sebelah. Dia lebih mencintai anak yang satunya lagi. Beda-beda no anak. Nah, ada juga orang tua itu yang lisannya rewel. Ada rewel. Ya, seperti itu. Ada juga orang tua itu yang macam-macam lah gangguannya. Maka anak harus sabar. Ya, baik. Sekarang kita akan masuk hak yang nomor 2. Proporsional. Ya, tempatkan ketika kita bicara dengan siapa. Yang kedua adalah hak anak. Hak anak. Ya. Nomor 1 hak orang tua. Sekarang hak anak. Kita sebutkan dulu haknya anak dengan 2 dalil. 2 dalil. Setelah itu nanti apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua kepada anak kita. Yang pertama dalilnya tentang hak anak. Haknya anak. Surat Al-Anfal. Surat nomor 8. Ayatnya 27. Ayo dibuka. Surat nomor 8. Ayat 27. Allah Ta'ala berfirman Al-Anfal. Ya ayyuhalladzina aman. La takhunullaha wa rasulah. Wa takhunu amanatikum. Wa antum ta'lamun. Silakan. Ayo. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Ulang lagi wahai. Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah. janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Lanjut. Dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat yang dipercayakan kepada kalian. Loh, janganlah kalian mengkhianati amanah yang dipercayakan kepada kalian. Loh, ya. Lah amanah apa itu yang dipercayakan kepada kita? Istri itu amanah. Anak itu juga titipan Allah, amanah. Jangan disia-siakan. Makanya saya pernah menyampaikan, banyak orang itu pinter membuat anak, tapi gak iso didik anak. Anaknya banyak, tapi tidak bisa menjalankan amanah dengan baik. Nah ini nggak boleh, ancamannya ada. Dalil kedua, kita sebutkan ancamannya. Haknya anak itu besar loh, haknya anak. Dalil kedua, Sahih Targhib wa Tarhib jilid 4. Nomornya 2204. 2204. Ayo dibaca. 2204. Silakan. 2204. Dari Maqil bin Yasar radhiyallahu an. Silakan. 2204 siap. Dari Maqil bin Yasar radhiyallahu an, dia menuturkan, Ya. saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Kita dengarkan ini. Ya. Ma min abdin yastar'ihillahu azza wa jal ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun ra'iyatahu
illa harramallahu ta'ala alaihil jannah. Silakan. Tiada seorang hamba pun yang diembankan amanah oleh Allah Azza wa Jalla Untuk memimpin sampai situ. Jadi itu memimpin apa saja, memimpin rakyat, memimpin rumah tangga, pokoknya dia seorang pemimpin. Laki-laki kan pemimpin. Karena ini bentuknya umum, tidak harus pemimpin kepala negara, memimpin rakyat, tetapi pemimpin rumah tangga juga. Ulang lagi. Tiada seorang hamba pun yang diembankan amanah oleh Allah Azza wa Jalla untuk memimpin rakyat, Loh, enggak, bukan rakyat, untuk memimpin gitu aja. untuk memimpin Terus, yang mati pada hari kematiannya dia curang terhadapnya, nah terhadapnya, terus, melainkan Allah Ta'ala mengharapkan surga untuknya. loh, haram surga untuk orang itu. Haram masuk surga. Bahkan ada tambahan lafaz yang lain, falam yuhidha binushihi lam yajid raihatal jannah. Maka dia tidak akan mencium aroma wanginya surga. Nah, jadi kan ada beberapa orang yang tidak akan mencium wanginya surga, mencium aroma wanginya surga. Banyak-banyak, diantaranya adalah seseorang yang menasabkan dirinya bukan kepada bapak aslinya. Boleh. Jadi bintinya itu bukan kepada bapak kandungnya, tetapi kepada bapak angkatnya. Nah itu nggak boleh, ya, nggak boleh. Makanya anak hasil zina itu nggak boleh dinasabkan kepada bapaknya, bapak biologis, nggak boleh. Ya karena dia lahir di luar pernikahan yang sah, maka dia diikutkan dengan ibunya. Jadi bin, kalau anak laki-laki bin ibunya. Ya, makanya mohon maaf, Maryam adalah wanita suci. Maryam adalah wanita soleha. Maryam adalah wanita penduduk surga. Karena beliau yaitu tidak disentuh oleh laki-laki dan atas izin kekuasaan Allah hamil melahirkan, maka Isa dinisbatkan kepada Maryam. Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. Begitu ya. Baik. Terus diantaranya lagi adalah selain mereka yang menasabkan nasabnya bukan kepada bapaknya, wanita yang suka minta cerai, maka nggak dapat bau surga. Termasuk wanita yang berpakaian tapi seperti bertelanjang karena mungkin terlalu tipis, sebagian auratnya terlihat, atau pakaian yang bisa merangsang kaum pria karena mungkin tembus pandang dan seterusnya, atau membentuk lekukan tubuhnya, maka ini nggak dapat bau surga. Termasuk orang yang menyemir rambutnya dengan warna hitam, nggak dapat. Jadi dikembalikan ke warna asal, nggak boleh. Tapi kalau misalnya itu bukan disemir, dipacar selain warna hitam, misalnya kemerahan atau kecoklatan dengan henna atau katam, ya sejenis dari tumbuhan itu ya, dari tumbuhan, maka itu boleh. Jadi yang sudah rambutnya putih beruban, jenggotnya putih itu boleh. Sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu jenggotnya berwarna seperti warna kunyit, kekuningan, warna kunyit. Ada yang kemerahan, nggak apa-apa, boleh. Itu sunnah. Yang nggak boleh itu dikembalikan ke warna hitam. Nah, itu nggak boleh. Nggak dapat bau surga. Termasuk pemimpin yang dolim kepada orang yang dia pimpin. Suami dolim, itu kan pemimpin suami. Termasuk pemimpin ulil amri. Itu dolim dengan rakyatnya. Maka nggak dapat bau surga. Baik. Dan masih ada lagi beberapa yang lain yang tidak mendapatkan aroma wanginya surga. Sekarang kita masuk apa yang harus dilakukan anak kepada orang tuanya. Wajib bagi anak, wajib yang dilakukan orang tua kepada anak, maksud saya. Yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Wajib bagi orang tua kepada anaknya. Nah, kalau tadi kan anak ke orang tua, ini tidak, dibalik, orang tua ke anak. Nah, apa saja? Di antaranya ada 7 ini. Yang pertama menyusui, wajib itu, menyusui. Dalilnya apa? Al-Baqarah 233. Ayo langsung artinya. Al-Baqarah 233. Silakan baca Abu Hurairah. Siap. Al-Baqarah 233. Silakan. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Jadi 24 bulan, 2 tahun, itu yang sempurna. Itu yang sempurna, penyusuan yang sempurna. Ya baik, boleh kurang dari itu. Ya, kita lanjutkan. Sekarang yang nomor 2, sikap orang tua atau tugas orang tua memenuhi haknya anak adalah mendidiknya. Dididik, diberi pengajaran. Dan yang paling utama diajarkan tauhid, dikenalkan tentang tauhid dan kesirikan, dikenalkan. Bahaya syirik dikenalkan, bahaya syirik. Nah, ya. Sebagaimana Luqman menasehati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim.
Wahai anakku, janganlah engkau melakukan perbuatan syirik. Karena syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Loh, jadi yang pertama itu dikenalkan tauhid, akidah dulu. Ya. Lah ini tidak, malah orang tua ngajari syirik kepada anaknya. Ya, seperti mengajarkan apa itu anaknya tatoyur, ya, anggapan-anggapan sial, ya. Bahkan ketika anak dalam kandungan itu pun orang tuanya melakukan kesyirikan. Bentuknya khurafat, tatoyur, seperti wanita kalau hamil, maka suaminya kalau keluar dari kamar mandi tidak boleh mengalungkan handuk di leher. Ya, khawatir nanti anaknya kalau lahir kebulut apa? Usus. Oh, tali besarnya itu. Nah, ini kan khurafat yang kayak gini ya. Tidak boleh membunuh hewan. Ya, sekalipun hewan itu membahayakan, khawatir nanti berimbas, berefek pada janinnya, anak yang dilahirkannya nanti. Nah, seperti itu nanti akan cacat dan seterusnya. Ini khurafat ini, khurafat. Termasuk wanita hamil tidak boleh lihat orang jelek, nggak boleh. Kalau lihat orang jelek harus pegang perutnya sambil mengucapkan amit-amit. Jabang bayi. Kira-kira kalau dengar orangnya marah tidak? Marah sekali. Marah lah, ngamuk, ya seperti itu. Jadi ini khurafat, ya, nyimpan peniti, nyimpan gunting supaya tidak diganggu oleh jin atau syaitan, ya seperti itu. Tidak boleh keluar terlalu malam atau apa, nanti bayinya sawanan. Ini semuanya tatoyur, khurafat, ya nggak ada di dalam Islam. Tawakal aja kepada Allah, tawakal, ya. Kenapa mancing? Ya boleh lah, boleh. Katanya kenapa? Katanya lah ini saya perlu, ini baru dengar saya. Kenapa kalau istri hamil suami mancing nanti sombing? Oh no, ai gitu loh ya. Jadi kalau istri mau mancing nggak mancing. Yang nggak boleh itu kan mancing perkara. Itu nggak boleh. Kalau mancing ikan boleh. Lagian juga ngapain gitu loh ya. Mancing ikan ya. Jadi lebih baik dipakai baca Al-Quran. Orang mancing bisa sebentar, tapi bisa seharian kadang-kadang kan gitu ya. Nah, mending taklim. Insyaallah. Ya kan? Insyaallah. Jadi nggak apa-apa Pak. Kalau memang ada yang di sini hobinya mancing. Ya, baik kita lanjutkan. Jadi tauhid dulu. Setelah itu diajarkan sholat. Terus kemudian diajarkan adab. Penting itu. Mulai kecil diajarkan adab. Diajarkan Al-Quran. Ya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Tuh. Terus diajarkan sunnah Nabi supaya nanti kalau gede, kalau besar tidak benci sama sunnah, cinta sama sunnah Nabi. Diajarkan mulai kecil ini sunnah. Ya, terus dikenalkan tentang bid'ah, nggak boleh, ini dilarang, ini bid'ah. Ya, seperti itu. Terus terakhir juga diajarkan ilmu, diajak ke taklim, ya, atau diajak mendengarkan kajian dan seterusnya, supaya tidak jauh dari majelis ilmu. Baik, gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya cukupkan sampai B ya, sampai nomor 2 maksud saya, yaitu mendidik ya, mendidik. Adapun kita masih kurang 5 poin terkait tugas orang tua kepada anak. Bagaimana memposisikan anak yang dilakukan oleh orang tuanya. Ya, wallahu a'lam wa bishawab ya. Karena waktunya mendekati maghrib, saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kalau tidak salah, nanti ketemu. Oh ya, apa ini? Bulan depan, tahun depan, Januari, Jumat kedua ya. Jumat pekan kedua. Jumat pekan kedua itu tanggal berapa? Minta tolong saya. Jumat pekan kedua. Jumat pekan kedua. Coba minta tolong. Diintip dulu kalendernya. Jumat. 9. 9. Oh ya, bisa. 9 bisa. Baik. Yang libur itu nanti bulan ini yang keempat itu libur, tidak ada taklim. Karena mendekati hari Ahad ya. Oh, bukan hari Ahad, tanggal merah. Ya. Saya nggak tahu kenapa kok diliburkan. Apa Natalan gitu ya. Kenapa? Ya. Ya, karena itu kan tanggal 25. 25 itu hari Kamis, 26-nya hari Jumat ya. Mungkin banyak yang berlibur atau apa ya. Anak-anaknya kan pada liburan sekolah, maka ya sudah
berarti nanti ketemunya di tahun depan. Jadi bulan ini cuma hari ini, ya. Jadwal hari ini. Wallahu a'lam wa bishawab. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kan diakon.